bersukacita dan bergembiralah, sabda Tuhan, sebab besarlah ganjaran-Mu di surga. Sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela serta ditolak karena Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji-muji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari yang terkasih, kalau di dalam Injil Lukas kita mendapatkan 4 kata berbahagialah dan 4 kata celakalah. Sebenarnya ini bukan sebuah penilaian atau suatu keadaan karena senang dan benci, tidak. Ini berbahagialah bukan karena pujian, atau celakalah karena membenci atau mengutuk orang, bukan. Tapi ini adalah sebuah proses bagaimana seseorang memilih. Maka kalau A, B, C, D, maka sama dengan aku memilih bahagia. Lalu juga ada A, B, C, D, maka sama dengan aku memilih celaka. Jadi yang dimaksudkan di sini, jikalau begini, aku memilih bahagia. Jikalau begini, aku memilih celaka. Maka kata celakalah itu bukan seperti kalau dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, celakalah kamu, seakan-akan mengumpat atau mengadili atau seakan-akan menghakimi seseorang, bukan. Tetapi ini adalah sebuah pilihan. Ada 2 tipe orang di dalam mendewasakan hidup. Ada yang tidak berkembang dewasa, yaitu ketika seseorang hanyalah reaksioner, sedangkan atau reaktif. Sedangkan orang yang berusaha untuk menjadi dewasa, maka dia berkembang dari reaktif menjadi proaktif. Orang reaktif itu adalah orang yang ditentukan oleh keadaan. Kalau diginikan maka aku begini. Kalau aku enggak mendapatkan maka aku akan sedih. Kalau aku tidak dipuji maka aku putus asa.
Kalau aku tidak diperhatikan, maka aku sedih atau berduka atau marah dan selanjutnya. Itu orang yang reaktif. Mendengar kata-kata orang menyinggung kita, maka kita lalu marah. Ketika ditanya, kenapa kamu marah? Karena aku tersinggung. Itu namanya reaktif. Orang yang proaktif yaitu orang yang menyikapi keadaan karena didasari oleh sebuah prinsip atau sebuah nilai. Mengapa kamu itu diumpat orang kok tidak marah? Kamu itu diludahi orang kok tidak tersinggung? Kenapa? Karena aku memilih untuk mengampuni. Jadi aku bukan ditentukan oleh keadaan, bukan hanya reaktif terhadap keadaan, tetapi aku memilih menyikapi dengan cara tertentu. Dan itulah yang disebut dengan sabda bahagia. Bahagia itu bukan reaksi karena mendapatkan sesuatu dari orang lain. Maka kita tidak pernah bermimpi bahwa aku sungguh-sungguh dalam keluargaku ini aku mendapatkan kebahagiaan. Enggak, kebahagiaan tidak pernah kita dapatkan dari orang. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita pilih, yang kita bangun dari diri kita sendiri. Maka meskipun situasinya seburuk apapun, maka aku bisa memilih celaka atau memilih bahagia. Ada satu contoh yang cukup terkenal di dalam sejarah, kisah tentang bagaimana kekejaman Hitler di Jerman, Nazi Hitler. Banyak orang-orang Yahudi ditangkap, disiksa, dibuat eksperimen-eksperimen. Misalnya kalau orang itu diirisi sedikit-sedikit, batasnya mana ya kalau dia itu lalu mati. Itu dibuat eksperimen-eksperimen. Lalu kalau orang dibakar, ini tulangnya jadi tepung apa? Lalu ini bagi tepung apa? Dengan penuh kekejian untuk percobaan-percobaan racun dan macam-macam. Siksaan dan derita setiap hari itu mengancam. Maka ada orang yang menulis buku namanya Viktor Frankl. Viktor Frankl itu seorang ahli filsafat. Dia melihat bahkan banyak teman-temannya di penjara Auschwitz itu mati sebelum diseksa. Sudah mati duluan ketika ketakutan, ketika mendengar ada siksaan ini, siksaan itu, dia sudah menderita dulu. Bahkan belum diapa-apakan, dia sudah tersiksa dulu. Tapi ada ditemukan juga orang-orang dalam situasi yang lain menangis, sedih, bingung. Tetapi ada yang tetap puji-pujian, tetap tersenyum, tetap menolong orang lain. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Maka Viktor Frankl itu di dalam penjara, di dalam tahanan itu dia meneliti orang-orang itu. Kenapa orang kok tidak menderita dengan keadaan yang sama, yang satunya menderita? Kenapa? Maka dia akhirnya menemukan sebuah teori yang namanya logoterapi. Logos dari kata Injil Yohanes pertama, logos firman. Logoterapi adalah kenapa orang punya daya tahan di dalam penderitaan dan tetap bisa memilih bahagia. Mengapa? Karena dia menemukan logos. Dia menemukan makna dari suatu peristiwa. Ketika dia mampu menjaga jarak, ini fakta ataukah imajinasi, itu orang bisa membedakan. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini dengar dari orang, katanya si A, kamu itu begini-begini ya. Itu kita ini sudah mendidih, sudah marah, sudah reaksinya tidak karu-karuan. Padahal itu bukan fakta. Seperti halnya ketika kita ditunjuki gambar
ada anak kecil makan buah belimbing yang masih hijau. Oh, kita saja air liurnya sudah langsung cair gitulah kira-kira ya. Sudah bereaksi. Dan itulah yang sebenarnya kita sama sekali tidak menyentuh belimbing itu. Demikian juga seringkali penderitaan dan beban dalam kehidupan ini belum menjadi fakta tetapi telah menimbulkan reaksi di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk menemukan logos di dalam hidup kita. Menemukan sabda. Kalau orang belum menemukan sabda di dalam setiap peristiwa, maka dia akan celaka, memilih celaka. Tetapi ketika orang berhadapan dengan aneka macam keadaan, misalnya di dalam Injil Lukas diungkapkan, ketika kita ini keadaannya miskin, keadaannya kita ini lapar, ketika keadaan kita ini berduka cita, keadaan kita ini dibenci, dikucilkan, dicela karena iman. Nah, pada waktu itu kita memilih apa? Ketika kita menemukan logosnya dari firman Tuhan ini, maka kita lalu bahkan ketika dihina, disiksa, dipaido, tidak dihargai, tidak dimasukkan daftar, tidak dicantumkan dalam surat undangan, kita tidak pernah tersinggung. Karena apa? Karena aku tahu persis yang aku lakukan. Aku lakukan untuk siapa? Maka yang paling mudah kalau kita lihat, kalau kita ini, saya dan Anda itu tersinggung atau marah atau putus asa, itu pasti kita melakukannya bukan untuk Tuhan. Pasti, itu adalah untuk diri kita sendiri. Kalau Anda pada saat dicela, tidak dihargai, tidak dipuji, tetapi tetap melakukan, itu pasti di dalam diri Anda ada suatu logos. Ada suatu firman yang sedang Anda yakini, sehingga tidak terpengaruh dengan apa komentar orang. Bagaimana keadaan orang, keadaan yang kita hadapi. Maka saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil Matius itu menambahkan ada 4 situasi lain yang perlu kita bangun sebagai murid-murid Kristus, yaitu itu yang memberi kita logos, yang memberi kita makna, hidup menjadi berarti, tidak pernah akan sia-sia kalau kita lakukan dengan cara apa, yaitu dengan cara lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Yang kedua, berbahagialah yang murah hati. Lalu yang ketiga, berbahagialah yang suci hatinya. Bahkan orang yang suci hatinya, karena apa? Karena selalu melihat Tuhan dalam setiap perkara. Tapi kalau kotor atau najis hati, itu yang dilihat itu nanti, kalau aku melakukan sesuatu gitu, yang kita kelihatan nanti komentar orang gimana ya. Seperti kalau kita milih baju atau perhiasan atau sisiran di depan cermin, itu sudah yang kita lihat sebenarnya bukan diri kita. Yang kita lihat adalah komentar-komentar orang nanti bagaimana. Dan itu yang membuat kita tidak pernah bahagia. Yang membuat bahagia adalah meskipun aku tidak pakai bedak pun, ketika aku di hadapan cermin melihat Tuhan di sana, maka Anda yakin Anda tetap cantik, Anda tetap cakep. Dan disitulah meskipun merek baju kita apa, kita tidak pernah minder. Tetapi tetap percaya diri, karena aku selalu melihat Tuhan. Itulah yang disebut dengan orang yang memilih bahagia dengan suci hatinya. Lalu yang terakhir tambahan dari Matius itu adalah yang selalu membawa damai, berbahagia. Orang yang selalu berbahagia, memilih bahagia adalah orang yang dalam keadaan apapun aku memilih damai. Memilih shalom, bukan memilih membalas dendam, bukan memilih menghancurkan orang, bukan memilih merendahkan, bukan memilih menang, bukan memilih banyak,
bukan memilih juara, tidak. Yang aku pilih damai. Dan disitulah kita bahagia. Maka saudara-saudari, kita bisa mengerti, kita dari kisah nama tokoh India namanya Mahatma Gandhi, tokoh Hindu dari India yang mempunyai gerakan yang pantang kekerasan itu, yaitu yang disebut ahimsa. Mengapa dia sampai mengatakan, dan dia ketika pulang dari Inggris ke India, ketika masih belum turun dari kereta, sebelum dia melakukan gerakan besar itu, dia membawa kitab suci Injil Perjanjian Baru yang kecil. Lalu dia bacakan di muka umum orang, dia membaca 8 sabda bahagia. Dan dia mengatakan, ini adalah sebuah kebenaran yang pernah dilakukan, dikatakan oleh orang suci yang pernah ada di bumi ini. Betapa beruntungnya orang Kristiani memiliki ini. Tetapi sayangnya 99% tidak menjalankan ini. Sehingga kalau seandainya setiap muridnya Yesus menjalankan sabda bahagia, kata Mahatma Gandhi, aku yakin 90% penduduk di bumi ini akan damai. Dan disitulah kita memang seringkali mengira bahagia itu adalah pemberian orang, hadiah. Bahagia adalah pilihan. Maka saudara-saudari, jangan menyalahkan siapapun kalau Anda tidak bahagia. Karena bahagia itu adalah memilih. Aku memilih bahagia, bukan aku menerima bahagia. Maka berbahagialah orang yang sungguh-sungguh menyadari untuk memilih di hadapan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.